Hai cinta, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama aku di Merlin World. Aku mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang masih sedia ngedukung aku dengan subscribe channel ini dan juga nonton. Dan aku juga mohon maaf ya, karena beberapa waktu terakhir aku nggak upload video dalam waktu yang lama karena there was something happen in my life and I have to skip a little bit time for a rest dan mengurus hal-hal lainnya. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Perkenalkan aku Melin dan aku adalah intuitive tarot reader. Seperti biasanya, ketika aku sudah memegang yang namanya satu deck kartu tarot, itu tandanya kita akan memulai pembacaan yang ini ya, pembacaan general readingnya. Dengan tema kali ini adalah kenapa kamu masih sendiri. Aku nggak tahu ya, tapi ini topik yang akhir-akhir ini yang masih banyak dipertanyakan orang. Yang ini beberapa orang tidak memiliki kekurangan apapun, tapi mereka masih sendiri. Ada beberapa, mungkin itu pilihan atau juga ada hal-hal yang lainnya. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Maaf, nggak kayak biasanya karena aku udah pindah tempat, jadi little crowded here. Kalau kamu berada di posisi ini, coba kamu tanyakan diri sendiri, kenapa aku masih sendiri sampai saat ini. Ya, beberapa orang ya mereka mengerti, tahu, kita paham alasannya apa. Namun nggak banyak juga orang yang kayak belum tahu sebenarnya what happened in this life gitu ya. Ya sih, jodoh itu kan ketentuan dari Tuhan ya. Cuman tiap orang itu punya timelinenya sendiri, tapi bukan berarti memang ya udah gitu ketipleknya. Beberapa hal itu memiliki juga beberapa hal didasari oleh sesuatu hal yang lain gitu. Memang langkah, rezeki, pertemuan dan maut itu sudah diatur. Bukan cuman nggak ada salahnya kan kalau kita misalkan melihat lebih jauh lagi sebagai bahan kayak apa ya, perenungan diri sendiri gitu. Kenapa kamu masih jomblo? Kenapa kamu masih sendiri gitu? Sendiri dengan menikah berbeda ya. To be alone, become alone, and single, that's totally different. Alone itu sendiri dalam artian sekalian sama jiwanya ya. Kalau single itu status. Jadi pahami bahwa nggak semua orang yang sedang bersama saat ini mereka itu memiliki koneksi ya. Beberapa orang justru bahkan hanya menutupi hubungan mereka itu untuk status belaka ya. Seperti yang kita lihat beberapa waktu ini ya. Kita terkaget-kaget oleh berita-berita yang katanya nikah tapi akhir-akhirnya ya gini ya gitu. Aku akan selalu berupaya untuk menyisipkan energi healing dan afirmasi positif. Jadi karena ini untuk hiburan, jadi mohon didengarkan kalau kamu merasa ini untuk kamu gitu. Coba lihat, ada Knight of Wands, ada Queen of Pentacles, ada the High Priestess. Wow, ini nih energi single banget. Page of Wands, and then the last word. Coba kita ini ya. Ini dia.
Nah, di sini yang pertama ada kartu Knight of Wands. Kartu ada Knight of Wands ini dia sebuah penggambaran, yaitu adalah identifikasi sesuatu yang datang begitu cepat gitu ya, tapi juga hilang juga cepat juga gitu. Beberapa dari teman-teman memiliki sindrom kayak mudah suka juga mudah juga hilang ininya, hilang rasa apa sih namanya, bisa dibilang rasa ketertarikannya gitu ya. Semudah itu gitu. Jadi emang ada orang yang memang mudah bosanan, bukan mudah bosanan, tapi emang gitu tadi yang aku bilang, ini beberapa dari teman-teman itu ada yang memang mudah sukanya, terus mudah juga hilang rasanya gitu ya. Terus yang kedua ada Queen of Pentacles. Nah, beberapa dari teman-teman itu memang berupaya dulu untuk bukan stabil sih, untuk nyaman dalam keadaan finansial. Makanya daripada ngejar sesuatu yang kayak ngerasa belum pasti, jadi beberapa orang itu lebih memilih untuk save kondisi aman dulu di finansial. Nah, gitu. Ini gimana ya, tergantung menurut orang juga sih ya. Terus ada the High Priestess. Nah, beberapa orang di sini the High Priestess itu kan bukan gimana ya, the High Priestess itu suatu kondisi di mana pengetahuan dalam kayak aku nggak bisa ngejelasinnya, tapi beberapa orang di sini kenapa kalian masih sendiri itu karena ada beberapa orang yang sedang melakukan perjalanan spiritual, pendidikan tinggi gitu ya, yang lebih deep gitu. Beberapa orang bahkan kenapa masih sendiri, ada dalih untuk kayak ini, nyelesain sekolah dulu gitu, atau aku ada yang belum sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan diri dan pengembangan spiritual, itu tuh yang menjadi landasan kenapa kamu masih sendiri. Dan ada juga indikasi bahwa kalian kenapa masih sendiri, masih mencari kayak sebuah jati diri, bukan jati diri, tapi ini lebih sebuah kebenaran dari kehidupan. Kayak like betul nggak sih kehidupan tuh begini, cinta itu sebenarnya gimana sih, pernikahan itu gimana sih, hubungan itu yang gimana sih, kayak you learn first before you get into the relationship gitu ya. Nanti aku jelasin lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada Page of One. Nah, kalau Page of One ini kayak tipenya apa ya, tipenya orang yang itu rencana aja gitu, rencana itu udah jauh, cuman eksekusinya belum. Ini tipe-tipe orang kayak yang kayak gini loh, 2025 aku mau cari pacar deh, kayaknya asik, aku harus cari pacar atau aku harus nikah, tapi nggak jadi-jadi. Ya gitu sih, kayak apa namanya, sesuatu yang bagus. Page of Swan itu tuh udah ada niat, udah ada segala macam, tapi masih ya belum ada take action ya, masih ya udah ada besok, masih ada waktu kok. Nah, jodoh kalau jodoh juga nggak lari kemana. Ini tuh tipe-tipe yang orang-orang begini. Dan the last itu ada Three of Pentacles. Ini lebih ke, kalau Three of Pentacles itu lebih ke bergaining, kayak teamwork gitu ya. Nah, ini ada identifikasi bahwa yang untuk satu kaum ini, bagian ini teman-teman yang kenapa yang masih sendiri itu salah satunya alasannya itu tuh karena masih kayak negosiasinya tuh bener kayak, kalau aku sama dia gini, tapi nggak bagus ya, kayak aku sama dia gini, dia tuh kan teman aku, kayak lebih banyak benefitnya daripada lebih gini, kebanyakan mikir gitu ya. Makanya kayak ya udah belum sampai sekarang. Alhasilnya apa ya, kamu masih sendiri gitu ya. Terus kalau apa namanya, ini kalau aku bilang zodiak bukan berarti itu ini ya seutuhnya. Kalian harus cek sun, moon, rising kalian juga. Kebanyakan di sini nih ada Sagittarius, ada kuat Sagittarius.
yang Sagittarius ini Nikophones, kayak ini tuh udah menjadi karakteristik Sagittarius, kayak mudah terpesona, mudah juga hilangnya gitu. Ini tipe-tipe yang kayak your heart is just like a house or homestay gitu, kayak everyone can comes and go and we just say goodbye gitu ya ketika udah nggak ada lagi gitu. Terus ada apa namanya, karena ini apa ya, emang Sagittarius yang paling banyak, jadi ya begitulah, apa namanya, ada antusiasme, keberaniannya, dan kayak aku Libra ada juga di sini. Kayaknya udah gitu aja sih. Ya itu yang paling kuat, tapi bukan berarti itu yang seluruhnya ya. Jadi ya itu. Terus mari kita lihat sarannya gitu. BTW aku mohon maaf ya, ngomong aku belepotan karena udah lama, udah beberapa waktu aku nggak ngomong. Terus ya karena emang lagi nggak sehat juga keadaannya, nggak sehat batin gitu. Terus kita lihat apa yang dikatakan oracle. Jadi tentang orang-orang yang kenapa kalian masih belum kenapa kalian masih single gitu. Tapi kayaknya ini matching sih sama yang dibilang udah kartunya tadi, kayak belum ada yang apa namanya, belum ada yang bisa menaklukkan gitu. Jadi ini based on energi besarnya itu energi Sagittarius ya. Jadi kalian paham-paham aja, orang Sagittarius itu orangnya kayak apa ya, seperti jinak-jinaknya merpati. Dalam artian jinak-jinak merpati itu gini, dilihat cantik, dideketin boleh, tapi coba aja tangkap nggak bisa. Ini tuh masalah orang-orang Sagittarius tuh ya gitu, dilihat bagus, dideketin boleh, coba ditangkap, dimilikin nggak bisa gitu. Nah ini tuh tipe-tipenya Sagittarius. Jadi memang harus ada seseorang yang bisa menaklukkan. Dan apa ya, kalau ada sesuatu yang masih mengganjal pada kehidupan percintaan sebelumnya, itu tuh harus dibersihkan dulu gitu kan. Harus bersih dari ininya, harus bersih dari masa lalunya, dan harus kuat tekadnya gitu. Jadi kalau kamu sedang berdealing dengan someone, mostly orang ini tuh pasti kalau nggak dia berzodiaknya Sagittarius atau sedang dalam fase yang dia itu mengikuti rumahnya Sagittarius gitu, jadi kena kehukum gini gitu ya. Jadi memang harus ada yang ditaklukkan. Kamu harus pintar-pintar kalau menaklukkan, atau kamu sendiri itu harus ditaklukkan gitu kan. Dan memberikan yang kamu butuhkan itu cuma satu sih, cinta yang suci gitu ya, yang bisa melindungi. Coba aku lihat saran dari oracle-nya ya. Saran dari oracle-nya, coba kita lihat apa yang malaikat katakan terkait hal ini, apa sarannya. Coba kita lihat. Aku tarik 3 ya. Nah, prioritize. Nah, yang kedua ada pay attention to talks and ideas come to you gitu ya. And the last, spiritual understanding ya. Seperti aku bilang tadi, karena memang tipe teman-teman yang sedang dalam fase ini tuh sebenarnya kalian tidak menempatkan soulmate atau teman itu, teman ya dalam artian inilah ya, someone itu, pasangan itu sebagai prioritas gitu. Jadi
if you wanna be with someone, if you wanna go into relationship, you have to make what that is the priority. Kayak gimana ya, karena ini juga karakteristik orang, ya udah besok juga ini karakteristik orang kalau dalam percintaan itu tuh orangnya nyantai, orang-orang yang percaya bahwa ya jodoh gak bakal lari kemana, tapi nggak gitu juga konsepnya kali. Kalau lu mau ya udah lu jadi itu prioritas gitu. Terus harus apa ya, yang kedua harus pasang sensitif radarnya yang ya agar bisa lebih peka sama lingkungan sekitar. Kadang-kadang orang yang baik untuk kamu atau yang berhak ditaksir itu ada di samping kamu gitu, di sekeliling kamu. Cuman karena kebanyakan kehidupanmu itu tuh bising, dalam artian bising itu begini, kamu kenal dengan banyak orang, melakukan banyak hal, sehingga yang kamu jalani adalah as a professionality gitu kan. Jadi kamu bertindak sebagai profesionalnya aja gitu. Padahal di antara pertemananmu itu, lingkup pertemanan, lingkup pekerjaanmu atau lingkup ya sosialmu itu, ada orang yang tertarik sama kamu dan he or she is available to love gitu ya. Bahkan mereka mengasih kode-kode gitu. Hanya saja kamunya yang nggak peka gitu, karena kamu terlalu baik sama semua orang gitu. Terus ada spiritual understanding. Nah ini lagi ini tuh membicarakan tentang yang namanya feeling gitu ya. Love ketika kamu, untuk orang-orang yang bacaan kali ini kebanyakan, when you get into love, kalau ketika kamu masuki dunia percintaan, di situ juga your spiritual also increase gitu. Karena cinta itu kan sesuatu yang datangnya dalam hati ya, nggak bisa dibuat-buat gitu. Berbeda dengan ketertarikan bisa ya dari mana aja sih. Cuman cinta itu kan memang datangnya dari hati, lubuk sanubari. Jadi orang-orang untuk bersama dengan orang yang sefrekuensi dengan kamu, satu tujuan, satu visi misi jiwa, itu juga membutuhkan radar yang tajam ya untuk menemukannya. Jadi kamu memang harus memberikan sedikit ruang, bukan sedikit ruang, perhatian khusus ya, kalau kamu tidak ingin lagi sendiri gitu. Terus aku coba lihat ya yang sarannya yang lain. Coba aku lihat kenapa kamu masih sendiri. Coba kita lihat. Aku tarik satu aja, apa sarannya? Ini deh. Codependency, addiction are affecting your romantic life. Jadi kamu itu harus kayak apa ya? Kalau kamu, nah ini satu lagi triknya, karena ini adalah orang-orang yang tipe nyantai gitu ya. Kalau kamu pengen cinta, kalau kamu pengen bersama seseorang, kamu nggak boleh tuh, misalkan kamu tertarik sama satu orang gitu, kamu nggak bisa kayak ya he's so cute or she's so cute, besok ya udah lu lupain, lu tahu dia ini, tapi enggak. Coba deh ini trik aku nggak tahu, kalian bayangin orang siapa yang membuat kalian tertarik hari ini atau dalam beberapa waktu yang orang manis. Coba deh pikirin dia sebelum kalian tidur, itu tuh pasti akan membangkitkan gairah gitu. Addiction and affecting lebih menarik pikiran romantisme dalam kehidupan kamu. Kadang begini, kenapa kebanyakan orang yang bertanya saat ini kenapa dia masih sendiri gitu ya, karena yang seperti aku bilang tadi, kita semua itu seiring berjalannya waktu, menjadi lebih tua, kita tidak fokus lagi dengan hal itu. Jadi dalam berartian bukan kita mati rasa, tidak. Jadi siklusnya tuh begini, kita tahu bahwa dia orang yang menarik gitu, cuman karena terdistraksi sama hal-hal yang lain, hal-hal kehidupan yang lain, kita menjadi kayak we just put him or her, seseorang yang manis itu hanya sebatas kayak
professionality atau kayak ya udah seneng-seneng aja. It's like you apa ya, seperti kamu melihat artis gitu ya, kayak kamu tahu dia manis gitu, tapi kamu juga tahu dia bukan orang yang untuk dimiliki dan kamu juga tidak ingin memilikinya karena dia ada hal-hal yang lain gitu, atau sama kehidupanmu yang lain. Ya dalam artian lebih secara konklusinya ya, kenapa kamu masih sendiri untuk bacaan kali ini? Karena kebanyakan yang aku lihat orang-orang kita kayak apa ya, you just enjoy them gitu, kayak you just enjoy the beautiful, the apa, kamu hanya apa, sebagai observer di sini, kamu hanya melihat, menikmati apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar gitu ya, kayak nonton-nonton drama gitu, tapi kamu tidak pernah menaruh kayak sebuah keinginan untuk to be with someone gitu, sehingga hasilnya apa, nggak ada effort di sana, dan ya udah berlalu gitu aja. Besok ya you still in the same condition, dalam artian kamu masih dalam keadaan ya udah gitu-gitu aja, aku ya udah nggak mau lah gitu, biasa aja kali. Nah itu sebenarnya nggak baik juga gitu. Jadi, jangan, kehidupan yang demikian itu membuat kita kayak seperti aku bilang tadi, ada rasa-rasa kayak pilih-pilih gitu ya, negosiasinya kayaknya kalau sama dia di ini deh, kalau sama dia ini deh, kayaknya gimana kalau kita ini, gimana kalau kita ini, itu jangan ya. Coba deh, syaratnya itu tuh ya seperti aku bilang tadi, apa namanya, kamu harus menarik romantic life gitu in your romantic in your life. Itu bisa saja kayak kamu memikirkan seseorang yang ya udah, kamu bayangin aja orang yang menarik di mata kamu, terus kamu istilah dikit-dikit kepo lah gitu kan sebelum tidur. Nah kalau itu tuh, kalau ini besoknya juga biasanya itu minta lagi, karena pada dasarnya basically keinginan untuk bersama seseorang yang lawan jenis segala macam itu tuh sebenarnya that is a boon gitu ya, itu sebuah anugerah diberikan untuk Tuhan sebagai apa namanya, cara apa atau potensi manusia itu agar dia bisa bertahan untuk melangsungkan kehidupannya dengan cara yaitu tadi berkembang biak, makanya ada rasa tertarik, suka segala macam. Nah kalau kamu nggak punya hal itu, bukan berarti kamu nggak ini, kamu bisa tarik itu kok gitu. Jadi ya kamu lihat, fokuskan targetnya yang mana, ya udah kamu bawa sebelum tidur ya, sebelum tidur. Dan yang aku lihat lagi ini kan karena memang kebanyakan yang melihat ini tuh orang-orang yang udah 20-an ke atas gitu, sehingga ya udah habis energi duluan gitu. Oh wait, it's too much. Coba aku tarik satu lagi ya. And look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean gitu. Jadi emang kamu harus fokus, lihat ke dalam diri sendiri, bercermin, dan kamu harus bisa merasakan bahwa sebenarnya kamu itu dicintai loh, ada orang mencintai kamu, menyukai kamu, gitu. Hanya saja mungkin ya kayak aku bilang tadi, dan ya udah bayangin aja, yang kalau kamu berpikir there is someone there love me gitu, or attract on me gitu ya, atau interest on me, maka tarik dia gitu, bayangin aja sebelum tidur gitu ya. Karena pada dasarnya biasanya itu semesta itu tuh gini, sistemnya itu bakal ngasih sesuatu yang memang selalu kamu pikirkan, bukan selalu kamu pikirkan gimana, kayak ya udah yang terlintas, kamu bakal notice hal yang demikian gitu. Jadi itu tadi kenapa kamu masih sendiri. Aku harap bisa ya dimengerti omongan aku yang masih belepotan lagi gitu ya, yang balik lagi belepotan. Kenapa kamu masih sendiri dalam orang-orang yang dalam baca ini? Yang pertama, ada punya sindrom kayak mudah suka, mudah juga hilang sukanya. Yang kedua, ada beberapa orang yang lebih mau fokus ke
apa ya, financial stability, bukan stability tapi kenyamanan finansial gitu ya, bukan stabil tapi nyaman. Yang ketiga, beberapa orang masih melakukan perjalanan spiritual dan masih sekolah, alasannya sekolah gitu ya, belum menyelesaikan sekolah. Ada hal-hal yang belum mereka ketahui gitu ya, ada pencarian jati diri yang belum selesai di sini. Makanya kamu masih sendiri, kamu masih ngejar itu. Yang selanjutnya ada page of wands, ada yang hampir mirip-mirip kayak yang pertama. Jadi ini tuh ada beberapa orang yang cuman ini aja udah ada kepikiran, cuman actionnya lama belum ada. Terus ada yang kayak masih dalam proses gitu ya, negosiasi bisa nggak ini, sayangnya kalau kita ini gini gimana gitu. Ini caranya apa? Kamu harus lebih berani. Dan sebenarnya kamu cuman perlu berani dan perlu seseorang yang memang memberikan kamu cinta suci gitu ya, untuk hal-hal yang memang vital dalam kehidupanmu gitu. Caranya gimana? Yang pertama, berikan hal itu. Kalau kamu inginkan relationship, kalau kamu inginkan love, jadi ya berikan prioritas untuk itu gitu ya, dan gunakan instingmu untuk menemukannya gitu ya. Lalu kamu bisa kayak sebelum tidur itu kamu pikirin siapa yang terlintas di kepalamu dan bayangin aja dia. Maksudnya kamu bisa menanyakan kekepuan tentang dia itu pada dirimu sendiri gitu kan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya kamu sebenarnya ada orang yang suka sama kamu dan yang ingin bersama kamu, hanya saja karena kamu tidak bisa melihat langsung, karena kamu tidak bisa merasakan dan tidak bisa melihat dalam hatimu gitu, sehingga kamu nggak paham itu kode-kode semesta itu tuh gimana gitu ya. Aku pikir cukup sekian ya. Semoga pesannya jelas dan bisa membantu kamu untuk bisa memahami diri sendiri lagi. Thank you for watching, dan kalau kamu punya saran kamu bisa tulis di kolom komentar, dan kalau kamu pengen aku bacain, kamu bisa pesan book personal reading di nomor di bawah ya gitu. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.